Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kepala Sekolah SDN 1 Bungku mengapresiasi tema yang telah diangkat oleh CGP Ibu Satriani tentang pendekatan segitiga restitusi yang sampelnya murid atas nama Yuli kelas 4, di mana murid tersebut pertama kurang rajin ke sekolah. Dengan adanya pendekatan segitiga restitusi itu oleh Ibu Satriani, murid tersebut menunjukkan perubahan menjadi rajin ke sekolah. Dengan kata lain, pendekatan tersebut berhasil dan perlu diterapkan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ramadan Amargo dan saya merupakan guru bahasa Inggris di SDN 1 Bungku, dan kebetulan saya mengajar di kelas 4, di mana Ibu Satriani sebagai guru agama juga mengajar di kelas yang sama dengan saya. Dan kebetulan kami berada di hari yang sama, yaitu di hari Selasa. Dan ada satu siswa yang merupakan siswa pindahan dari sekolah SDN 2 Bungku Tengah, yang dimana sebelum dia pindah ke sini, bapaknya itu pertama kali datang ke ibu kepala sekolah. Dia datang menghadap, ingin anaknya untuk bersekolah di SDN 1 Bungku. Akan tetapi pada saat itu kepala sekolah tidak mau menerima anak tersebut karena ada beberapa pertimbangan yang Ibu Kepsek pikirkan. Ya, karena anak ini terkenal malas ke sekolah, terus dia juga sulit untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan tempat barunya. Kekhawatiran selanjutnya itu Ibu Kepsek itu takut bahwa anak ini akan mempengaruhi teman-temannya yang lain. Tetapi karena melihat dari kondisi si anak ini, Ibu Kepsek juga di sisi lain merasa kasihan karena anak ini masih terbilang sangat muda ya, dan masih mempunyai masa depan yang cukup panjang, dan kita sebagai guru memang harus memperhatikan masa depan dari anak tersebut. Jadi Ibu Kepsek membuat kesimpulan, membuat suatu kesimpulan untuk menerima anak ini bersekolah di SDN 1 Bungku. Dan pada saat hari pertama sekolah, anak ini hanya masuk hari itu saja. Hari-hari berikutnya dia sudah tidak masuk. Sampai kemudian tiba di semester akhir, di semester 2 itu dia tidak pernah masuk. Sampai tidak pernah mengikuti ulangan semester di satu pelajaran atau semua pelajaran dia tidak ikuti. Dan pada akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan bahwa anak ini tidak bisa dinaikkan ke kelas 5. Ya, pada saat semester 1 di tahun ajaran baru, yaitu di 2024-2025, anak ini kembali lagi ke sekolah dengan ditemani bapaknya. Akan tetapi anak ini mulai menunjukkan sikap di mana dia sepertinya tidak ingin untuk bersekolah. Dia malas untuk bersekolah, dan di situ bapaknya menunggu di depan gerbang sambil melihat Yuli apakah anak ini benar-benar masuk ke dalam kelasnya atau tidak. Akan tetapi ketika anak ini masuk melihat bapaknya di gerbang, dia hanya masuk sebentar kemudian keluar lagi dengan alasan bahwa perutnya sakit, dia mau pulang. Nah, tetapi di situ Ibu Satriani mulai melihat si anak ini sepertinya dia berbohong, karena terlihat dari mukanya bahwa dia ini sepertinya dia tidak sakit, memang hanya membuat alasan supaya pulang ke rumah karena dia memang malas sekolah. Pada dasarnya memang anaknya malas untuk bersekolah. Dan beberapa kali juga Ibu Kepsek pergi mencari anak ini, dan ternyata dia berada di rumah temannya, yang ternyata temannya itu tidak sekolah atau patah pensil. Ya, jadi Ibu Satriani mengambil alih si anak ini, dibawa ke perpustakaan, kemudian beliau
menanyai anak tersebut tentang masalah yang dia hadapi, tentang apa kesulitannya selama belajar atau bersekolah, apa yang dia inginkan, dan dari situ Ibu Satriani mendapatkan semua jawaban yang membuat Ibu Satriani berpikir bahwa ternyata anak ini harus dilakukan seperti ini, harus diperlakukan seperti ini. Dan alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah rajin ke sekolah, sudah rajin untuk belajar, dan alhamdulillah nilainya juga bagus, dan dia termasuk anak yang pintar. Hanya saja pada saat itu dia salah bergaul. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Marlina, perwalian daripada siswa atas nama Yuli. Di sini Yuli adalah murid pindahan dari SDN 2 Bungku. Dia masuk di sini di tahun lalu, yaitu di tahun 2023, duduk di kelas 4A. Tetapi karena ini Ananda Yuli juga punya masalah, sehingga dia tidak bisa naik kelas ya. Untuk itu di tahun 2004 ini dia mengulang kembali di kelas 4. Jadi setelah saya nasihati bersama juga dengan kepala sekolah, dengan ibu guru agama yang selalu memberikan nasihat agama, jadi Yuli ini sudah mulai ada perubahan, yaitu dimana yang tadinya dia yang tadinya malas sekolah, sekarang sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Dia sudah mulai rajin ke sekolah, juga sudah mulai membaur dengan temannya untuk dia bisa belajar dan beradaptasi dengan temannya yang lain. Perubahan daripada Ananda Yuli ini yaitu dengan adanya saya sebagai wali kelasnya sudah mendapatkan daripada pembimbingan atau mendengarkan pemaparan daripada Ibu Satriani yang selaku CGP di SDN 1 ini, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana di situ anak-anak yang bermasalah kita rangkul supaya dia bisa kembali sekolah dengan baik. Jadi melalui daripada itu tadi saya kembali bekerja sama dengan Ibu Satriani selaku CGP di sini dan saya sebagai wali kelasnya. Akhirnya Yuli bisa kembali sekolah dengan baik di sekolah ini, yaitu dia bisa lagi rajin dan ikut bersama-sama dengan temannya untuk belajar sebagaimana setiap harinya. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini sangat membantu sekali, terutama kepada anak-anak didik maupun siswa yang memiliki masalah, baik itu masalah di pelajaran, masalah daripada di rumah maupun masalah pertemanannya sehari-hari, serta lingkungan yang mendukung di mana dia beradaptasi di situ. Salam. Demikianlah sedikit daripada tanggapan saya tentang Ananda Yuli yang kami sudah lakukan restitusi terhadap Ananda Yuli. Demikian saya sebagai wali kelasnya. Terima kasih.